Oke, baik teman-teman. Saya akan memberikan komentar untuk tugas analisa judul. Yang tertampil di layar sekarang adalah tugasnya Kristuti. Judul asli yang Kristuti tinjau dari skripsinya di UMS, judulnya Pemilihan Alternatif Supplier Bahan Baku dengan menggunakan metode Prometi. Studi kasus bla bla bla. Kemudian Kristuti memberikan masukan, memberikan analisanya, pemilihan supplier daun kayu putih dengan metode Prometi. Terlihat usulan Kristuti lebih singkat, menurut saya juga lebih tepat, judulnya menjadi lebih jelas, ada tujuannya langsung terlihat di sini ya, tanpa pemilihan kata yang berlebihan menurut saya. Jadi bagus yang diusulkan oleh Kristuti. Cuman mungkin saya memberi masukan juga, kayaknya agak kurang pas kalau pemilihan supplier daun kayu putih. Kalau dari saya mungkin lebih baik pemilihan supplier bahan baku minyak kayu putih misalkan ya. Pemilihan supplier bahan baku minyak kayu putih dengan metode Prometi. Dan kebetulan mazhab saya itu kurang menyukai dengan yang modelnya seperti ini, ada dalam kurung studi kasus bla bla bla. Kalau teman-teman masih mau pakai silahkan, ini cuma kecenderungan bagaimana menulis judul. Jika saya lebih suka langsung dimasukkan pada judul. Jadi misalkan pemilihan supplier bahan baku minyak kayu putih dengan metode Prometi di pabrik minyak kayu putih Krai. Udah begitu. Baik, kemudian ini analisis judul kedua yang dilakukan oleh Kristuti. Ini judul aslinya, pemilihan supplier beton eser dengan menggunakan metode AHP dan Topsys. Diambil dari URL ini ya. Judul ini oleh Kristuti dianalisa dan kemudian masih dikritisi oleh Kristuti dan diberikan masukan atau perbaikan judul seperti berikut. Analisis kelayakan dan pemilihan alternatif supplier beton eser. Kristuti menghilangkan metode dari judul ini. Dan kemudian Kristuti sepertinya menggeser tujuannya. Kita lihat ya. Di sini tujuannya langsung terlihat di judul asli, yaitu melakukan pemilihan supplier. Sementara di judulnya yang diusulkan oleh Kristuti ada analisis kelayakan. Baik, judul yang diusulkan Kristuti ini cukup menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu saya tertarik untuk membuka langsung URL dari sumber aslinya. Setelah saya buka, saya mencari tujuan penelitian di sumber aslinya tersebut. Adapun tujuannya seperti ini, menentukan kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier. Yang kedua, memperoleh bobot kriteria dalam pemilihan supplier. Yang ketiga, memperoleh supplier terbaik berdasarkan perhitungan preferensi berdasarkan prioritas kriteria. Dari tujuan di sumber asli, maka saya kurang setuju dengan judul yang diusulkan oleh Kristuti. Penambahan kata analisis kelayakan ini tidak terlihat di tujuan yang ada di sumber asli. Tujuan yang ada di sumber asli cenderung membenarkan judul yang sudah ada ya. Jadi apa yang diusulkan oleh Kristuti menurut saya di sini justru malah cenderung salah, karena
tujuannya justru malah menjadi miss. Kemudian metodenya, biasanya ciri menarik dari sebuah judul itu adalah metodenya terungkap pada judul, ya. Nah, di sini itu justru malah malah hilang. Mungkin ini adalah salah satu strategi, ya. Saya nggak tahu apa Kristuti sudah mengetahui ilmu yang akan saya sampaikan ini. Biasanya ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh pengusul ketika metodenya itu sudah cenderung terlalu biasa. Jadi kalau saya sebagai orang yang terbiasa membaca metode AHP dan TOPSIS, ketika melihat judul seperti ini, maka judul ini tidak menarik lagi. Karena metode AHP dan TOPSIS itu sudah terlalu biasa di mata kuliah DSS. Apa yang dilakukan Kristuti sebenarnya menarik, karena mungkin kita hilangkan saja metodenya agar orang penasaran untuk membuka link, membuka judul, ya, yang diusulkan. Nah, mungkin itu, ya, kritisi dari saya. Jadi penambahan analisis kelayakan kurang tepat, menghilangkan metode mungkin bisa dibilang ada benarnya, tapi kalau itu kalau itu metodenya biasa, pada akhirnya juga ya judul ini menjadi biasa lagi juga. Teman-teman, berikutnya ini adalah punya Jipsi. Adapun judul dari sumber aslinya itu perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja yang ergonomis dalam pelayanan jasa persewaan internet di warnet Bina Boyolali. Ini terkait dengan PTLP, ya. Dan kemudian oleh Jipsi dianggap judul tersebut juga masih bisa diperbaiki, sehingga Jipsi mengusulkan perbaikan menjadi perancangan stasiun kerja yang ergonomis. Sampai kalimat di sini masih belum ada perubahan, ya, masih sama, perancangan stasiun kerja yang ergonomis masih sama. Tetapi kalau di judul aslinya di situ dalam pelayanan jasa, di Jipsi ini ditambahkan ini menjadi suatu tujuan, ya, dalam meningkatkan pelayanan jasa. Nah, karena ada koreksi dari Jipsi seperti itu, maka saya tertarik untuk kembali membuka judul aslinya, dan saya pikir URL ini adalah link aslinya, tetapi ternyata ini bukan link aslinya, ya. Jadi filenya itu sudah dikopikan ke Google Drive-nya Jipsi sepertinya ini, dan ini adalah file aslinya yang sudah dikopikan. Skripsi dari UNS. Saya lihat di sini di tujuan penelitiannya adalah merancang stasiun kerja yang ergonomis bagi pemakai warung internet dengan menggunakan pengolahan data antropometri. Nah, di sini kelihatan, ya. Sehingga dihasilkan rancangan meja kursi yang nyaman. Tujuannya adalah membuat pengunjung menjadi nyaman, tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, saya setuju dengan judul yang diusulkan oleh Jipsi. Judul yang diusulkan menjadi lebih jelas, terlihat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Apa yang diusulkan oleh Jipsi memang terlihat lebih baik dari aslinya. Oh ya, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya pengen teman-teman bisa melihat
ya, di bagian daftar isi daftar tabel. Ini adalah skripsi yang kemudian dipublikasikan di internet. Teman-teman bisa lihat di sini apa yang disajikan, dan file tersebut bisa diakses oleh semua orang. Ini terlihat bahwa si author, si penulis, itu sepertinya abai dengan unsur estetika. Teman-teman bisa lihat, ini file PDF ya. Ini file PDF, tetapi isinya terlihat dari daftar isinya itu tidak rapih. Nah, di sini juga. Ya, di daftar isi ini terlihat bahwa si pemiliknya ini kelihatan ya nggak peduli dengan kerapian. Nah, kalau misalkan ketidakrapian itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan saja, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika nanti file skripsi kalian itu ditaruh di repositori institusi, membawa nama baik Universitas Setiabudi, dan kemudian diketahui oleh publik, bisa diakses oleh publik, maka ini kan menjadi sesuatu yang ya tidak baik bagi nama baik institusi dan juga bagi nama baik kalian ya. Kenapa kok tidak dibuat semaksimal mungkin? Nah, maka saya mengharapkan dengan belajar metodologi penelitian, yuk mari kita berlatih untuk membuat proposal dan juga khususnya laporan penelitian kita menjadi sebaik mungkin, dan ketika dipublikasikan orang lain bisa mengakses ya full ke file penelitian kita, itu tidak malu-maluin lagi ya, tidak ada sesuatu yang seperti ini. Teman-teman, ini adalah judul yang kedua dari tugasnya Jipsi. Judul aslinya adalah perancangan ulang fasilitas kerja alat pembuat gerabah dengan mempertimbangkan aspek ergonomi. Jipsi merubahnya cukup frontal, yaitu menjadi aspek ergonomi untuk perancangan ulang fasilitas kerja alat pembuat gerabah. Ada perbedaan penekanan pada kedua judul ini. Kalau di judul asli terlihat bahwa tujuan dari penelitiannya itu akan melakukan perancangan ulang ya. Langsung jelas terlihat pada kata pertama, perancangan ulang fasilitas kerja. Dengan apa dia melakukan perancangan ulang? Dengan mempertimbangkan aspek ergonomi. Tetapi pada perbaikan Jipsi ini seolah Jipsi ini mau melakukan kajian literatur ya. Jadi penelitiannya bukan mau melakukan perancangan ulang, tetapi judul ini lebih mirip seperti kajian literatur untuk membahas aspek ergonomi yang seperti apa ya untuk diterapkan pada perancangan ulang fasilitas. Nah, untuk melihat mana yang benar, maka saya sudah membuka file aslinya, yang ternyata juga sama. File asli ini sudah di-copy ke Google Drive-nya Jipsi. Di sini terlihat, ini file aslinya ya, bahwa tujuan tugas akhir di sini itu akan merancang ulang. Nah, ini nanti ada sesuatu yang perlu kita bahas ini. Kalau berdasarkan tujuan di sini, itu dia hanya mau merancang ulang alat pembuat gerabah. Tujuan samping yang ingin didapatkan ya adalah untuk mengurangi beban kerja pekerja gerabah. Jadi tujuan utamanya ini mengurangi beban kerja
Mengurangi beban kerja ini nanti diharapkan dapat tercapai dengan melakukan perancangan ulang alat saja ya. Di sini alat pembuat gerabah. Tetapi yang diajukan pada judul asli di sini justru malah fasilitas kerja. Teman-teman, ketika kalian membahas PTLP dan menggunakan kata kunci fasilitas, orang yang membaca itu cenderung menganggap objek kajiannya bukan hanya satu saja. Tapi kalau kita berbicara fasilitas, itu sudah seperti stasiun kerja, ya, termasuk aspek lingkungan itu juga dibahas. Dan ternyata pada tujuan yang tadi kita lihat, tujuannya tidak berbicara fasilitas, tetapi hanya alat pembuat gerabah saja. Oleh karena itu, baik judul asli maupun judul yang diusulkan oleh Gypsy, saya cenderung kurang setuju dengan penggunaan kata fasilitas kerja. Ya. Kalau dari saya, dengan mempertimbangkan judul yang tertera di sumber aslinya, lebih baik menggunakan perancangan ulang alat pembuat gerabah dengan mempertimbangkan aspek ergonomi untuk mengurangi beban kerja pegawai, beban kerja pekerja gerabah. Jadi terlihat metodenya adalah aspek ergonomi, yang akan dilakukan adalah perancangan ulang alat pembuat gerabah. Kemudian terlihat juga tujuannya. Tujuan dari penelitian ini apa? Untuk mengurangi beban kerja. Jadi begitu, menurut saya di sini baik di judul asli maupun di judul yang diusulkan oleh Gypsy sama-sama perlu dikritisi dan perlu diperbaiki karena kurang sesuai dengan tujuan yang dinyatakan pada sumber aslinya. Teman-teman, ini adalah pekerjaan punya Tiara. Tiara mengambil dari, kelihatannya ini skripsi ya, tapi didaftarkan DOI-nya, mungkin ini jurnal ya, dari Universitas Islam Indonesia, dengan judul asli adalah analisis beban kerja karyawan dengan menggunakan metode SWOT dan metode NASA TLX. Ini terkait dengan topik mungkin perancangan organisasi ya, atau mungkin juga yang terkait dengan beban kerja karyawan. Di apa ini ya mata kuliahnya ya? Perancangan organisasi, manajemen SDM. Dan menurut Tiara, judul ini juga kurang menarik, maka perlu diperbaiki menjadi, di sini Tiara menuliskan karena tidak ada tujuannya gitu. Maka Tiara menuliskan perbaikannya seperti analisis pengaruh beban kerja karyawan terhadap kualitas produk dengan metode SWOT dan metode NASA TLX. Baik, saya setuju. Jadi dilihat tujuannya itu bagaimana pengaruhnya antara beban kerja karyawan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Ya, ini di perusahaan elektronik, di mana berarti quality assurance terhadap produk itu sangat diperlukan untuk menghindari adanya atau banyaknya produk cacat yang dihasilkan. Saya setuju dengan perbaikan yang dilakukan oleh Tiara. Cuman menurut saya ini bisa sedikit dipersingkat dengan mengurangi kata metode yang kedua. Ini tidak perlu ya, dari sisi bahasa Indonesia pun tidak perlu diulangi dua kata metode di sini. Cukup satu di depan dengan metode SWOT dan
NASA TLX. Itu sudah cukup. Oke, baik teman-teman, ini adalah judul yang kedua dari tugasnya Tiara. Judul asli adalah Perbaikan Metode Kerja untuk Mengurangi Beban Kerja Fisik dan Mental Operator di CV ED Aluminium. Ini dari URL aslinya ya, dari Atmajaya. Dan kemudian menurut Tiara, setelah membaca, Tiara kurang setuju dengan judul tersebut dan melakukan kajiannya, melakukan usulan perbaikannya seperti berikut. Analisis beban kerja mental dan fisik untuk perbaikan metode kerja. Ya, sekali lagi, judul yang diusulkan Tiara adalah analisis beban kerja mental dan fisik untuk perbaikan metode kerja. Sementara judul aslinya adalah perbaikan metode kerja untuk mengurangi beban kerja fisik dan mental operator. Sekilas mungkin mirip ya, antara judul asli dengan perbaikan yang diusulkan oleh Tiara. Tetapi ada perbedaan penekanan di sini. Kalau di judulnya Tiara ini melakukan analisis ya, melakukan analisis beban kerja dan mental untuk perbaikan. Jadi penekanannya itu melakukan analisis beban kerja dan mental untuk dilakukan perbaikan. Sementara di sini penekanannya langsung ke melakukan perbaikan untuk mengurangi beban kerja mental. Beban kerja mentalnya itu untuk dikurangi malah ya. Jadi tujuannya terlihat di sini. Tujuannya adalah mengurangi beban kerja fisik dan mental. Sementara di sini di punya Tiara, tujuannya bukan mengurangi beban kerja, tetapi tujuannya memperbaiki metode kerja. Jadi frontal. Walaupun terlihat mirip, tapi ini berbeda penekanan dan berbeda tujuan. Oleh karena itu, saya mencoba membuka sumber aslinya. Ya, di tujuannya ini kedua-duanya tidak terlihat ya, baik dari judul yang pertama maupun judul Tiara itu agak kurang terlihat juga dari sini ya. Kita lihat. Tujuan yang pertama adalah mengukur beban kerja fisik. Tujuan kedua, mengukur beban kerja mental. Tujuan ketiga, memberikan usulan perbaikan ya. Untuk mengurangi, nah di sini mengurangi beban kerja. Jadi kalau dilihat di tujuan yang tertera pada yang ketiga, itu cenderung lebih mirip, cenderung lebih bisa diterima untuk usulan judul aslinya. Namun demikian, ada ketidaksinkronan antara judul asli ya. Di judul asli kan tadi saya bilang bahwa dia akan melakukan perbaikan metode kerja untuk mengurangi beban kerja ya. Tetapi di tujuannya di sini itu tidak terlihat. Ada ketidaksinkronan antara judul dengan tujuan penelitian. Yang lebih sinkron justru malah judul yang diusulkan oleh Tiara. Judulnya sinkron ini. Ada analisis beban kerja mental. Oh, betul di sini. Ada analisisnya. Analisisnya dengan cara mengukur beban kerja fisik, dengan cara mengukur beban kerja mental. Jadi judul yang diusulkan Tiara ini sinkron dengan tujuan di referensi asli ya. Jadi apakah judul yang dilakukan Tiara ini benar? Menurut saya ya benar. Jadi Tiara itu mampu memberikan judul yang lebih pas dengan tujuan yang tertulis di sumber asli. Jadi kira-kira begitu teman-teman.